Pasti nomor satu Bung Hatta melihat bahwa ada peran-peran yang tidak jalan. Jadi Bung Hatta selalu mengharapkan bahwa pemimpin sipil itu harus mempunyai profesionalisme. Dan jadi kalau misalnya menjadi pejabat atau bekerja untuk pemerintahan, itu sudah tahu tugasnya. Jadi abdi negara itu sudah harus bisa menangani tata kelola yang baik. Hal yang begini tentu ya saya nggak bisa membayangkan ya, karena saya rasa sampai dengan Bung Hatta meninggal tahun 80 kejadian berbeda ya. Tapi bukan berarti waktu ini zaman Bung Hatta itu enak juga, karena saya masih ingat mengalami sebagai anak kecil di mana ada teror-teror juga. Dan kepada keluarga kami. Itu. Terornya itu yang dimaksud apakah karena musuh rumah politik kami dicoret, atau? Ya musuh politiknya Bung Hatta, rumah kami dicoret-coret gitu ya. Karena waktu itu kan yang dominasi waktu itu kan kelompok komunis ya. Nah Bung Hatta terlalu tahu komunis, jadi nggak bisa dihibur lah. Terlalu tahu, terlalu kritis mengenai itu, jadi mereka nggak suka sama Bung Hatta. Itu saya ngalami. Tapi kalau sekarang ini ada masalah kemanusiaan yang tidak, hak asasi manusia ya, yang tidak pernah dibereskan. Inilah PR kita yang terutama. Bung Hatta waktu tahun 75 mengatakan menuju negara hukum. Kita negara hukum, tetapi kenapa kita masih menuju negara hukum? Manusia tidak dihargai atau kurang dihargai, hak-hak manusia harus dihargai. Jadi di sini ini seperti ada dikotomi mereka yang berseragam sama mereka yang sipil. Nah ini sebetulnya juga harus ditangani. Dan sekalipun Undang-Undang Dasar kita pasal 27 itu memberikan pekerjaan, memberi peluang pekerjaan bagi siapa saja, tidak membedakan gender, tetapi dalam kenyataan ya kurang penghargaan terhadap gender. Jadi dalam hal ini perempuan harus berjuang. Di daerah kita lihat kan bagaimana perempuan harus berjuang untuk sesuatu hal yang sebetulnya mestinya wajar. Katakanlah pendidikan begitu. Tapi misalnya dalam satu keluarga ada lelaki dan perempuan, maka yang laki diberi pendidikan, yang perempuan harus di rumah. Itu. Dan kalau dalam social mob seperti ini, ya kenapa itu sampai terjadi? Kalau memang secara pembangunan itu sudah dilakukan satu sistem untuk memanusiakan manusia, mestinya tidak usah sampai seperti ini.